Perkenalkan, nama saya Rendy Raharjo dan rekan saya Alisa Padmanabita Yahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sejarah filsafat abad pertengahan tinggi yang berfokus pada pemikiran tiga tokoh, yaitu John Scotus, Guillermus dari Occam, dan masing-masing akan dibandingkan dengan pemikiran Thomas Aquino. Dimulai dari latar belakang Scotus, secara singkat, John Scotus lahir di Skotlandia, di Maxton, di daerah Roxburgh, yang kemungkinan besar ia lahir sekitar tahun 1265 atau 1266. Tanggal tradisional kematiannya adalah 8 November 1308. Ia dimakamkan di gereja Fransiskan sekitar usia 42 tahun atau 43 tahun. Masuk pada topik pertama, yaitu intelektual. Menurut John Scotus, objek alami dari intelek kita adalah wujud. Setiap hal yang dapat dipahami berada dalam lingkup intelek. Jika wujud adalah objek alami dari intelek dan wujud dianggap mencakup setiap objek yang dipahami, bukankah berarti wujud yang tak terbatas seperti Tuhan adalah objek alami dari intelek manusia? Wujud mencakup wujud tak hingga dan wujud terbatas. Tetapi, hal itu tidak berarti manusia memiliki pengetahuan alamiah langsung tentang Tuhan, karena kecerdasan manusia hanya berarah pada hal-hal yang masuk akal. Kata Scotus, jika kita berbicara melihat objek utama intelek, itu hanya masuk akal untuk menetapkan objek utama intelek tersebut sebagai itu, bukan itu yang merupakan objek utama intelek. Dari Thomas Aquino berpendapat bahwa objek alami dari intelek manusia adalah esensi dari materi, yang esensi menjadi dapat dipahami oleh intelek ketika ia diabstraksikan dari materi individualisasi. Thomas Aquino berfokus pada fantasi, pada poin fantasi, di mana itu menjadi nilai penting. Dia mengambil contoh seperti malaikat. Wajar bagi intelek malaikat untuk mengetahui kodrat yang tidak ada di dalam materi. Tetapi kecerdasan manusia tidak dapat melakukan ini dalam keadaan yang sekarang. Karena keadaan yang sekarang adalah manusia yang bersatu dengan tubuh. Dan bersatu dengan tubuh adalah keadaan alami dari intelek manusia. Dipisahkan dari tubuh adalah prakter naturam atau kondisi tidak alami bagi manusia. Jadi Santo Thomas Aquino berpendapat bahwa sejauh objek alami dari intelek manusia adalah membentuk dari benda, dan sejauh kita tahu jenis bentuk ini dengan mengabstraksikannya dari fantasi, intelek manusia perlu bergantung pada fantasi, dan seterusnya pengalaman indera untuk pengetahuannya. Lalu masuk pada perbandingan dari Scotus dan Thomas Aquino. Di surga, jiwa mengetahui hal-hal non-materi secara langsung. Sekarang, kecerdasan tetap memiliki kekuatan yang sama di surga seperti di bumi. Oleh karena itu, jika ia dapat mengetahui hal-hal non-materi di surga, kita tidak dapat mengatakan bahwa objek utamanya adalah esensi dari materi. Karena hal-hal yang di surga adalah hal-hal yang non-materi. Jadi kita tidak akan mungkin memahami apa yang ada di surga dengan latar belakang pemikiran Thomas Aquino. Karena Thomas Aquino hanya berdasar pada esensi dari materi. Jika kita menganggap intelek sebagai suatu kekuatan, di mana itu adalah pemikiran dari John Scotus, harus merangkul hal-hal yang non-materi dan materi, meskipun dalam kehidupan ini tidak dapat mengetahui hal-hal non-materi secara langsung. Jika dijawab bahwa di surga kecerdasan ditinggikan, sehingga ia dapat mengetahui objek-objek non-materi secara langsung, John Scotus menjawab bahwa apakah pengetahuan ini melebihi kekuatan intelek atau tidak. Masuk pada topik kedua, yaitu metafisika. Kita telah melihat bahwa menurut pendapat Scotus perlu untuk mempertahankan objek utama intelek secara umum jika seseorang ingin melindungi kemungkinan metafisika, di mana itu adalah kekuatan. Yang pertama adalah kategori wujud yang ditunjukkan oleh satu nama yang tidak berpasangan, berbeda, dan dapat diubah dengan wujud. Misalnya satu, benar, bagus adalah hasrat yang bisa dipertukarkan. Setiap wujud adalah satu, benar, dan baik dengan fakta bahwa ia ada. Dan tidak ada perbedaan nyata antara hasrat yang dapat dipertukarkan ini atau hasrat dan wujud. Tetapi ada perbedaan formal karena keduanya menunjukkan aspek wujud yang berbeda.
Sikap Scotus terhadap doktrin analogi Santo Thomas ada 3 sikap. Yang pertama adalah Tuhan dan makhluk sama sekali berbeda dalam tatanan nyata. Lalu yang kedua, Scotus tidak menolak analogi atribusi atau penyebab karena ia mengakui keberadaan yang utama dan menjelaskan Tuhan sebagai mensura ad mensuram, vel exdes dan excedens, yang mengukur standar dan di luar norma atau melebihi. Lalu yang ketiga, analogi mengandaikan konsep univokal. Karena kita tidak bisa membandingkan makhluk dan Tuhan, tidak akan ada jembatan, kecuali ada konsep yang sama untuk keduanya. Jika tidak ada konsep univokal, kita seharusnya hanya memiliki pengetahuan negatif. Mari kita lihat analogi ini. Kita mungkin bisa berkata bahwa Tuhan bukanlah gelas, tapi kita juga bisa mengatakan bahwa naga bukanlah gelas. Kita tidak mengenal Tuhan lebih dari kita mengenal naga. Pengetahuan bahwa sesuatu adalah akibat Tuhan saja tidak cukup untuk memberikan kita pengetahuan tentang Tuhan. Sebuah gelas adalah akibat dari Tuhan, tetapi Tuhan bukanlah gelas. Karena dia adalah penyebab gelas, sedangkan kita mengatakan bahwa dia bijaksana. Dan ini mengandaikan konsep kebijaksanaan univokal yang adalah transenden dalam pengertian Scotus. Selanjutnya adalah teologi alam. Kata Scotus, dengan kekuatan alam kita bisa mengetahui beberapa kebenaran tentang Tuhan. Begitu juga dengan konsep univokal yang tetap menjadi landasan pada pemikiran kali ini. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang penggabungan konsep. Nah, saya akan menjelaskan penggabungan konsep ini seperti gambar kuda putih dan tanduk membentuk citra unicorn. Begitu pula kecerdasan kita menggabungkan ide-ide kebaikan dengan ide-ide yang tertinggi dan diaktualkan menjadi sesuatu yang sangat baik yang kita sebut sebagai Tuhan. Oleh karena itu, aktivitas menggabungkan pikiran dalam teologi natural adalah tepat. Dalam menjelaskan gerak pada alam, Tuhan diartikan sebagai penyebab keberadaan atau penggerak pertama. Oleh karena itu, penyebab pertama diperlukan. Secara umum, alam semesta membutuhkan makhluk kontingen yang sebenarnya melampaui penyebab di mana seluruh suksesi dan setiap anggota tergantung. Karena makhluk pertama tidak ada penyebabnya, ia tidak dapat memiliki yang esensial bagian, seperti materi dan bentuk juga tidak dapat mengalami kecelakaan. Tidak bisa disusun dengan cara apapun, tetapi pada dasarnya harus sederhana, harus cerdas, dan memiliki kemauan. Berikutnya pada topik keempat adalah jiwa. Jiwa intelektual adalah bentuk manusia. Itu adalah bentuk spesifiknya yang membedakan manusia dengan hewan. Dalam manusia hanya ada satu jiwa. Jiwa adalah bagian dari substansi, tapi bukan substansi itu sendiri. Jiwa di dalam keadaan keterpisahan dengan tubuh yang merupakan perseunum atau sendiri secara tepat bukanlah person. Jiwa hanya menyempurnakan tubuh. Ini berarti kata Scotus bahwa jiwa tidak dapat berdiri sendiri, dipengaruhi oleh materi yang diinformasikannya. Karena jiwa dimasukkan ke dalam tubuh dan penciptaan jiwa itu secara logis sebelum penyatuannya dengan tubuh. Scotus juga berbeda dari Thomas Aquino dalam berpendapat bahwa rasional jiwa tidak memberikan esensi simpliciter, melainkan esensi vivum dan esse sensitivivum. Seperti yang telah disebutkan, ada sesuatu bentuk jasmani. Jika jiwa rasional memberikan ens simpliciter pada manusia, manusia tidak bisa dikatakan mati. Kematian melibatkan kerusakan entitas manusia dan ini menyiratkan bahwa baik jiwa ataupun tubuh memiliki realitas mereka sendiri. Bahwa keberadaan manusia sebagai manusia adalah keberadaannya sebagai kompositum, bukan keberadaannya sebagai jiwa. Jika jiwa diberikan ens simpliciter dan tidak ada bentuk lain di tubuhnya, pemisahan jiwa dan tubuh tidak berarti kerusakan keberadaan manusia sebagai manusia. Selain itu, Thomas Aquino menurut Scotus bertentangan dengan dirinya sendiri. Di tempat lain, dia mengatakan keadaan jiwa di dalam tubuh lebih sempurna daripada keadaannya di luar tubuh, karena ini adalah bagian dari kompositum. Namun, pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa jiwa menganugerahkan dan karena itu memiliki ens simpliciter. Menurut Thomas Aquino, jiwa disatukan dengan tubuh untuk kebaikan jiwa.
Secara alami, jiwa bergantung pada indera untuk kognisi, percakapan, dan lain-lain. Oleh karena itu, jiwa disatukan dengan tubuh untuk menjadi jiwa yang baik. Pembahasan yang terakhir yaitu etika. Suatu tindakan secara alami baik jika memiliki semua yang diperlukan esse naturale. Sama seperti tubuh itu indah ketika itu memiliki semua karakteristik ukuran, warna, bentuk, dan lain-lain. Yang sesuai dengan tubuh itu sendiri dan selaras satu dengan yang lain. Nah, suatu tindakan menjadi baik secara moral jika memiliki semua yang dibutuhkan, bukan oleh sifat tindakan yang dilakukan hanya dengan sendirinya, tetapi dengan alasan yang benar. Untuk memasuki tatanan moral, tindakan harus bebas. Karena suatu tindakan tidak terpuji atau tidak patut dicela kecuali tindakan itu dilakukan hasil dari keinginan bebas. Tapi jelas keduanya diperlukan untuk tindakan yang baik secara moral dan itu tentunya sesuai dengan alasan yang benar. Alasan yang benar ini dipahami seperti tidak mungkin kita mencintai Tuhan dengan niat yang buruk. Sejak itu, maka kita tidak akan ada cinta. Juga sebaliknya, tidak mungkin kita membenci Tuhan dengan niat yang baik. Semua keadaan yang diperlukan harus terjadi bersama-sama dalam tindakan moral apapun. Agar itu menjadi baik secara moral, atau itu jadi buruk secara moral. Cacat adalah salah satu keadaan di mana cukup agar sesuatu itu disebut buruk secara moral. Seperti jahat, yang berarti hal-hal tidak boleh dilakukan agar baik. Semua keadaan yang diperlukan harus terjadi bersama-sama dalam tindakan moral apapun, agar itu menjadi baik secara moral, atau disebut cacat dari salah satu keadaan yang cukup agar perbuatan itu secara moral buruk. Jahat berarti hal-hal tidak boleh dilakukan agar hasilnya baik. Agar tindakan menjadi baik secara moral, maka itu harus bebas dan itu harus baik secara objektif dan dilakukan dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dan seterusnya. Jika ia memiliki keadaan ini, ia akan sesuai dengan alasan yang benar. Scotus mengadopsi pendapat yang bertentangan dengan pendapat Thomas Aquino, tetapi untuk memahami pendapatnya penting untuk disadari bahwa bagi Scotus, prinsip praktis pertama adalah Tuhan seharusnya dicintai. Seorang manusia tidak diwajibkan untuk selalu merujuk tindakannya kepada Tuhan, baik bertindak secara aktual atau virtual. Karena kata Scotus, Tuhan belum meletakkan kami di bawah kewajiban ini. Tetapi, kecuali ini dilakukan, tindakan itu tidak akan benar-benar baik secara moral. Di sisi lain, karena kita tidak wajib merujuk setiap perbuatan, tidak berarti itu perbuatan yang jahat. Nah, menurut Scotus, kebiasaan tidak cukup untuk memberikan suatu tindakan moral yang lengkap dengan alasan yang jelas benar. Kehendak ilahi adalah penyebab kebaikan, dan karena fakta bahwa dia menghendaki sesuatu itu selalu bagus atau baik. Yang dimaksud Scotus adalah apa yang Tuhan kehendaki adalah baik, karena Tuhan pada hakikatnya tidak dapat menghendaki apapun kecuali apa yang baik. Namun, Scotus memang membuat hukum moral tergantung di satu sisi pada kehendak ilahi saja. Dan posisinya harus membuat jelas seperti 10 perintah Tuhan dalam Alkitab. Kemudian, tokoh selanjutnya dalam presentasi ini yaitu Giermes dari Occam. Berikut adalah 5 subtopik yang akan saya jabarkan dari biografi Giermes sampai teori perintah ilahi. Yang pertama yaitu biografi mengenai Giermes. Giermes dari Occam atau juga dikenal William of Occam lahir di antara 1290 dan 1300. Ada kemungkinan bahwa ia lahir lebih awal dari itu. Kiranya ia dibesarkan di kota kecil bernama Occam, 40 km arah barat daya dari kota London di negara Inggris. Tidak banyak informasi mengenai masa kecil Giermes, namun kemungkinan besar ia berbicara bahasa Inggris pertengahan dan menulis secara eksklusif dalam bahasa Latin. Kemudian ia masuk Ordo Fransiskan dan melakukan studinya di Oxford, di mana ia mulai studi teologi pada tahun 1310. Secara historis, Giermes telah berperan sebagai lawan yang luar biasa dari Thomas Aquinas.
Thomas Aquinas menyempurnakan sintesis abad pertengahan, iman dan nalar yang hebat dan diresmikan oleh Gereja Katolik. Sementara Giermes menghancurkan sintesis itu dan dikutuk oleh Gereja Katolik. Meskipun demikian, Giermes merupakan pemikir yang berani dengan pikirannya yang sangat tajam. Filsafatnya radikal pada zamannya dan terus memberikan wawasan tentang perdebatan filosofis sampai saat ini. Berikutnya, yang kedua, the razor. Occam's razor atau pisau Occam adalah sebuah prinsip yang dilontarkan oleh Giermes. Prinsip ini membentuk dasar reduksionisme metodologis dan juga disebut prinsip ekonomi atau prinsip hemat. Prinsip ini sering dikaitkan dengan sisi empiris dari filsafatnya, karena ia menggunakan pisau ini dalam upaya untuk menyingkirkan entitas yang tidak dapat diamati, di mana keberadaannya tidak dituntut oleh data pengalaman, atau seperti yang diajarkan melalui wahyu. Prinsip ini terkadang diutarakan sebagai pluralitas tidak boleh ditempatkan tanpa kebutuhan saat menjelaskan sesuatu, atau sederhananya bahwa seseorang sebaiknya tidak berasumsi lebih dari yang diperlukan. Ia mengatakan bahwa apabila terdapat banyak penjelasan untuk sebuah fenomena, pilihlah versi yang paling sederhana. Itu yang ia maksudkan. Kemudian kata kunci dari prinsip hemat ini yaitu yang memadai. Contoh dari pisau Occam yaitu seperti apa yang ada di gambar. Ketika apel jatuh, warna apel atau mata atau subjek yang melihatnya bukan hal yang penting dari peristiwa itu. Atau seperti belas kasihan Tuhan terhadap rakyat yang kelaparan dengan memberkahi buah apel, itu juga bukan hal yang penting untuk memahami mengapa apel jatuh. Intinya, asumsi yang paling sederhana adalah asumsi yang diutamakan, yaitu apel jatuh karena hukum gravitasi. Berikutnya yang ketiga adalah mengenai perbedaan pemahaman teologi antara Saint Thomas Aquinas dan Giermes. Menurut Thomas Aquinas, teologi adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurutnya berkaitan dengan kemampuan kita membangun pengetahuan. Ketika ia berbicara tentang sains, ia mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan akal budi untuk mendapatkan pengetahuan. Intinya, Aquinas bertanya, apakah kita dapat bekerja dengan kebenaran yang diwahyukan atau doktrin sakral dengan cara ilmiah? Dan ia mengatakan bahwa kita bisa melakukannya. Selanjutnya, oposisi dari Giermes. Ia mengatakan bahwa teologi bukan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang empiris yang gigih, Giermes berkomitmen pada tesis bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Namun kita tidak memiliki pengalaman tentang Tuhan. Maka itu tak terhindarkan bahwa kita tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Selanjutnya yang keempat yaitu bukti keberadaan Tuhan. Bukti keberadaan Tuhan juga masuk dalam perdebatan teologi antara Thomas Aquinas dan Giermes. Dalam tulisan Thomas Aquinas Summa Theologica mengenai 5 cara untuk membuktikan keberadaan Tuhan, ia menunjukkan salah satunya dalam argumen dari penyebab efisien. Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena ada sebab. Setiap akibat pasti mengandung sebabnya. Dari serangkaian penyebab yang dirunut dalam gerak mundur ke belakang atau regresi, pasti ada sebab pertama. Penyebab murni tidak disebabkan oleh apapun. Penyebab yang tidak disebabkan, causa prima, itulah Allah. Kemudian tanggapan Giermes terhadap konsep penyebab efisien, yaitu ia setuju bahwa kemunduran tak terbatas atau regresi itu mustahil. Jika memungkinkan untuk menunjukkan bahwa ketidakhadiran Tuhan menyiratkan regresi, maka Giermes akan menerima kesimpulan tentang keberadaannya. Namun Giermes menyangkal bahwa ketiadaan Tuhan menyiratkan hal semacam itu karena ketiadaan Tuhan itu sendiri. Pemahamannya mengenai regresi
Jika benda-benda itu ada, maka Tuhan dapat menghitungnya. Dan jika Tuhan dapat menghitungnya, maka benda-benda itu bukan tidak terhingga. Menurutnya, ketidakterbatasan intensif hanyalah kurangnya batasan, dan ini juga tersirat pada kemunduran yang tak terhingga. Kelima dan yang terakhir dari perdebatan antara Thomas Aquinas dan Giermes yaitu teori perintah ilahi. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk berbaik hati karena kebaikan itu baik, dan Tuhan sendiri selalu baik karena perbuatannya selalu sesuai dengan kebaikan, seperti yang dikatakan Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica. Menurutnya, moralitas bergantung pada Tuhan, dan kewajiban moral itu terdiri dari ketaatan pada perintah Tuhan. Moralitas pada akhirnya didasarkan pada perintah atau karakter Tuhan, dan bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang diperintahkan atau dituntut oleh Tuhan. Manusia itu baik jika ia mengikuti perintah Tuhan, karena Tuhan adalah kebaikan terbesar. Dalam pandangan Giermes, Tuhan tidak sesuai dengan standar kebaikan yang ada secara independen. Justru sebaliknya, Tuhan sendiri adalah standar kebaikan. Artinya, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menjadi baik karena kebaikan itu baik. Sebaliknya, kebaikan itu baik karena Tuhan memerintahkannya. Sehingga Giermes menyimpulkan, kehendak Tuhan menetapkan benar dan salah. Kemudian Thomas Aquinas menegaskan bahwa tidak mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi tidak baik hanya karena kehendak Tuhan akan bertentangan dengan sifatnya. Bagi Giermes, bagaimanapun itu adalah cara yang salah untuk memahami sifat Tuhan. Hal terpenting untuk dipahami tentang kodrat Tuhan dalam pandangannya adalah bahwa kodratnya bebas secara maksimal. Tidak ada batasan secara eksternal atau internal untuk apa yang Tuhan kehendaki. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah pengucapan di dalam presentasi yang sudah kami berikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.